Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Kepoh. Berhenti kepoh. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat 3 sampai dengan keempat. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh menjadi pribadi berhenti mengurusi urusan orang yang bukan menjadi urusan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang membawa kehidupan damai sejahtera, bukan membawa kerumitan dan menambah persoalan hidup orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, apakah pekerjaanmu? Maka kita bisa menjawab. Namun yang cukup menarik, tatkala kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing, kita tahu dengan jelas satu hari 24 jam terkadang waktu itu rasanya tidak cukup. Setiap kita bekerja Sabtu Minggu, kita libur kerja, lalu seakan-akan sedemikian cepat. Sudah Senin dan bekerja lagi, sudah Senin sekolah lagi, sudah Senin kuliah lagi, sudah Senin kemudian harus melakukan semua kegiatan, sedemikian waktu itu sempit buat diri kita. Dan itu kemudian seringkali terucap satu hari 24 jam itu tidak cukup. Namun yang menarik sifat manusia adalah kalau untuk urusan mencampuri urusan orang lain, yang kepoh tentang kehidupan orang lain, kita membicarakannya. Kita WhatsApp, kita telepon, kita kumpul. Berapa banyak dalam satu bulan sahabat seperjalanan kalau kita punya kebiasaan suka mengurusi urusan orang yang bukan urusan kita. Berapa jam yang sudah kita lakukan. Tapi di aspek lain kita mengatakan kita sibuk, kita tidak ada waktu. Bahkan mungkin yang sudah berumah tangga untuk mendampingi anak saja, waktu spesial buat anak kita rasakan tidak ada waktu. Sehingga berapa kali kita ingkar janji dengan orang yang kita kasihi, ingkar janji untuk bertemu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Namun untuk urusan menggosip, urusan mencampuri urusan hidup orang lain, mengapa kita begitu demikian banyak waktu? Itulah dosa kepoh. Kebiasaan suka mencampuri urusan orang lain. Bagian firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 3 itu dikatakan apa? Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Bayangkan hanya urusan makan lalu dibincangkan, dikritik. Hanya urusan berpakaian juga dipermasalahkan. Mengapa pakaiannya begini? Urusan potongan rambut juga dipermasalahkan. Mungkin bagi kaum Anda mengatakan ya itu kan ya biasanya kehidupan para wanita dan ibu-ibu yang suka menggosip. Tapi saya menyaksikan sendiri bahwa tatkala saya ada di kumpulan orang tertentu, ada di tempat makan karena membeli makanan, karena harus makan di tempat, lalu mendengarkan percakapan laki-laki, sama juga mereka membahas bosnya, mereka membahas pimpinannya, mereka membahas temannya, padahal dalam kondisi bekerja. Jadi di sela-sela waktu istirahat bekerja masih membincangkan orang lain. Dan kalau firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau itu bukan urusan kita, mengapa kita sibuk mengurusi hidup orang lain? Sementara kalau kita sendiri banyak sekali PR, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan yang perlu diperbaiki, yang perlu dicermati, yang perlu dievaluasi, yang perlu dirubah. Seseorang yang bijaksana hanya untuk berpikir bagaimana dirinya menjadi lebih baik,
memperbaiki diri, itu saja membutuhkan waktu untuk merenung yang banyak. Nah, kalau orang sudah terbiasa kepo, mencampuri urusan orang lain, mana ada waktu lagi dia mengurus urusannya sendiri? Mana ada waktu dia berteduh di hadapan Tuhan dan berdoa, ya Tuhan, apa kekurangan saya? Apa sifat-sifat buruk saya yang perlu saya potong, yang perlu saya perbaiki agar hidupku dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahwa aku menjadi pribadi yang semakin baik. Namun kalau kebiasaan orang cara makan kita persoalkan, orang cara berpakaian kita persoalkan, orang pergi belanja ketemu di mall, kita juga membincangkan apa saja yang dibelinya sampai hafal. Bingung kan? Kita pekerja, karyawan dari supermarket itu juga bukan, tapi kita hafal. Dia menghabiskan belanja segini. Belum kemudian kita sibuk lihat media sosial orang lain. Lalu kita melihat, lalu mengkomentari. Jalan-jalan terus ke luar negeri, tapi kalau ngomongnya nggak punya uang. Kurang lebih demikian. Kenapa cari mantu seperti itu? Kok bodoh sekali dia cari mantu seperti itu? Apa saja kita kepo, ngurusin hidup orang lain. Dan firman Tuhan katakan, kalau apa yang diperintahkan oleh Allah sesuatu yang dilarang, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ada satu sifat Allah, Allah menerima keberbedaan, Allah menerima karakter orang. Allah menerima kita. Tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab kalau menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan, maka berpakaiannya harus seperti ini, maka model rambutnya harus seperti ini, cara bicaranya harus seperti ini, nadanya harus seperti ini, pakai alas kakinya seperti ini, kalau punya kendaraan harus mereknya seperti ini. Kan tidak ada, sahabat seperjalanan. Tuhan bukan Tuhan yang kepo. Bahkan Tuhan banyak memberikan anugerah kebebasan, itu yang disebut dengan free will. Itu yang disebut dengan kehendak bebas. Manusia punya surganya sendiri untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri tanpa Tuhan campuri. Selama itu adalah perbuatan dan pilihan yang tidak merupakan sebuah tindakan berdosa, Allah memberikan pilihan. Allah tidak pernah menentukan kalau engkau berumah tangga anak harus cuma satu, kan tidak ada. Mau punya anak silakan, mau punya anak satu silakan, punya anak dua silakan, punya anak tiga silakan. Allah memberikan sebuah pilihan bebas. Allah kadang-kadang tidak terlalu mencampuri urusan hidupmu. Engkau diberikan pilihan, dan tugas Tuhan, tugas yang menjadi komitmen dirinya adalah menjaga kita, melindungi kita, memberkati kita, mencukupkan kita, menyembuhkan kita sewaktu kita sakit. Kemudian menjadi kirbatnya itu menjadi tempat di mana air matamu pun ditampungnya oleh Tuhan. Mari kita belajar, sahabat seperjalanan, dari karakter-karakter Allah. Kalau kita ada dosa kepo, dan banyak kesaksian yang disampaikan kepada saya, sampai orang yang bersangkutan jadi sakit hati. Privasi hidupnya itu dicampuri terlalu banyak. Ada mertua kepo, ada suami kepo, istri kepo, menantu kepo. Ada juga guru yang kepo. Ya, dosen yang kepo. Kepo itu adalah mencampuri urusan hidup orang lain yang bukan menjadi bagian kita. Kalau itu adalah kebiasaan kita, mari kita berhenti kepo. Mari kita berhenti mengurusi kehidupan orang lain yang bukan urusan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang bisa menyelesaikan dan membuang dosa kepo, dosa yang suka mengurusi hidup orang lain. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjanjilah, bertekadlah menghentikan kebiasaan, yaitu kebiasaan buruk, yaitu suka kepo. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.